Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bakul Aki. Oke Mas Bro, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan aki soak dan aki yang strumnya itu lemah. Di sini kan banyak sekali yang belum tahu perbedaan kedua hal ini, dan mereka juga banyak yang bertanya terhadap saya. Di sini akan saya jelaskan di channel ini ya. Makanya jangan skip, dan saya berharap kalian tidak melewatkan konten ini, karena konten ini adalah informasi penting menurut saya untuk kalian semua, supaya kalian itu bisa paham dan mengerti ciri-ciri aki yang kalian miliki sekarang, apakah kondisi soak atau kondisi strumnya itu lemah. Dan juga bisa buat evaluasi untuk kalian semua bagaimana cara merawat aki dengan benar. Di konten ini akan saya jelaskan sedetail-detail saya sesuai dengan apa yang saya ketahui secara di lapangan ketika saya melayani aki ke customer saya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Langsung saja, let's go. Oke Mas Bro, mengenai aki soak. Aki soak itu kalau bahasa umumnya itu adalah aki mati, aki yang tidak bisa digunakan kembali, aki yang sudah tidak bisa normal kembali, dan aki yang harusnya diganti dengan aki yang normal. Jadi aki soak itu artinya seperti itu teman-teman. Nah, ciri-ciri tentang aki soak ini bisa kalian ketahui. Yang pertama, tenaga aki itu memang normal tapi tidak mampu untuk menghidupkan mesin. Tenaga aki yang tidak normal itu, normalnya aki kan 12 volt teman-teman, tapi aki tersebut tidak bisa untuk menghidupkan mesin. Memang tujuan utama pada aki itu menghidupkan mesin mobil atau motor kendaraan kalian. Jadi memang tugas aki itu menyimpan energi listrik dan difungsikan untuk menghidupkan mesin jika mesin itu ingin kalian pakai atau kendaraan kalian ingin kalian gunakan. Yang nomor dua, aki tetap mampu menghidupkan komponen listrik mobil. Nah, karena tegangan aki itu yang masih normal 12 volt itu juga bisa digunakan untuk menghidupkan beberapa komponen mobil teman-teman, seperti lampu netral, kemudian lampu kabin dan sebagainya, tapi tidak bisa digunakan untuk menghidupkan mesin kendaraan kalian teman-teman. Jadi kedua itu adalah ciri-ciri kalau aki kalian itu soak. Kemudian ada lagi kondisi aki menggelembung. Nah, kondisi aki menggelembung itu mungkin kalian sudah tahu ya, ada beberapa aki itu yang kondisi fisiknya itu rata, ada juga yang menggelembung. Nah, kalau kondisi aki kalian itu ada yang menggelembung, terutama di samping kanan dan kiri itu menggelembung, itu artinya aki kalian itu sudah bermasalah dan tidak bisa digunakan kembali teman-teman. Tandanya sel-sel plat-plat yang ada di dalam aki itu sudah berantakan dan mengembang, sehingga membuat kondisi fisik aki itu juga ikut mengembang teman-teman. Akibat sel yang ada di dalam aki itu sudah tidak normal kembali. Kemudian umur aki sudah lama. Nah, kalau ciri-ciri aki soak itu rata-rata usia pemakaian aki itu sudah lama banget teman-teman. Rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun ke atas, tergantung dari kondisi aki kalian. Kalau rata-rata yang saya temui di lapangan itu rata-rata umur aki itu 2 tahun bahkan lebih teman-teman. Itu baru akinya soak. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya untuk mengenai aki soak teman-teman. Intinya aki soak itu tidak bisa digunakan kembali dan tidak bisa disetrum kembali. Kemungkinan bisa disetrum, tapi beberapa hari kemudian aki tersebut akan lemah dan tidak bisa menghidupkan mesin kembali. Ini sekalian catat ya, kebanyakan ada orang yang bertanya, Mas, aki saya itu saya setrum ya, kemudian kok besoknya nggak bisa di starter kembali, kenapa ini? Nah, itu bisa jadi kalau aki kalian itu bermasalah teman-teman, atau ciri-ciri aki yang sudah soak. Jadi seperti itu ya teman-teman, sudah kejawab dari pertanyaan kalian. Dan itulah ciri-ciri aki yang soak teman-teman. Disetrum kembali tapi tidak bisa, dia tidak akan normal kembali. Oke Mas Bro, kita masuk ke ciri-ciri aki lemah atau kurang setrum ya. Ini saya jelaskan. Yang pertama, kelistrikan mobil tidak bisa dinyalakan karena tegangan aki lemah. Nah, listrikan mobil tidak bisa dinyalakan karena tegangan aki lemah. Artinya
aki kalian itu tidak bisa menghidupkan netral ya. Netral saja itu nggak hidup, bahkan redup. Lampu kabin juga bahkan redup atau nggak nyala. Itu ciri-ciri aki yang lemah. Kasus seperti ini adalah kasus yang mobil tidak pernah dipakai sama sekali, tidak dipanasi sama sekali. Intinya ki akeh nganggure mobiliku, jadi membuat aki kalian itu bisa lemah mas bro ya. Nah kemudian ada timbul pertanyaan seperti ini, mas kenapa kok mobil tidak pernah digunakan kok tiba-tiba akinya tekor. Nah kalian kan nggak tahu ya, rata-rata mobil baru ini ya itu walaupun tidak digunakan ada setrum dari aki itu yang keluar ya, minimal 0,02 ya, batas toleransinya seperti itu. Itu digunakan apa ya? Digunakan untuk alarm, kemudian lock pintu, kemudian ya banyak sekali lah komponen mobil yang harus standby listriknya itu, yang mengandalkan energi listrik pada aki. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kenapa aki itu bisa lemah? Mobil sudah lama sekali tidak digunakan. Ya kembali lagi ke kasus yang pertama tadi. Intinya mobil itu nganggur total ya. Kondisi aki kalian itu masih baru, kemudian kalian pasang di mobil dan tidak kalian gunakan sama sekali, bahkan hitungan berbulan-bulan. Itu menyebabkan aki kalian itu bisa lemah mas bro. Biasanya solusi yang saya kasih ke customer itu kalian lepas salah satu kabel mobil. Ini tidak semua mobil digunakan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Ada beberapa mobil yang tidak bisa memakai cara seperti ini. Kepala aki yang bagian positif itu dilepas, tapi ingat tetap paling tidak itu 1 bulan sekali itu dipanasi mas bro, supaya aki kalian itu tidak lemah mas bro ya, dan bisa digunakan untuk menstarter mesin mobil kalian. Nah untuk solusinya bagaimana mas kalau aki saya itu lemah karena mobil saya tidak bisa digunakan? Nah untuk aki kering itu bisa kalian strum ulang mas bro. Kalau untuk aki basah itu juga bisa di strum ulang, tapi biasanya kalau memang setrumnya itu tidak bisa maksimal, itu biasanya saya buang airnya, kemudian saya kasih air sir ya, itu versi saya. Jadi itu bisa membuat aki bisa normal kembali, asalkan kondisi aki itu benar-benar normal dan sel aki itu masih benar-benar rapi, tidak ada satu sel pun yang putus. Itu bisa digunakan metode seperti itu mas bro. Dan pesan saya jangan mengulang hal ini kembali ya, karena kalau sistem aki itu gampang lemah terus, kemudian disetrum lemah setrum, itu bisa menyebabkan aki kalian itu juga bisa cepat rusak mas bro. Dan itulah sesuai pengalaman saya yang ada di lapangan. Barangkali informasi ini bermanfaat, semoga bisa membantu mencari solusi dan bisa menambah wawasan tentang otomotif baterai kendaraan bermotor. Cukup sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat dan share ke teman-teman kalian. Apabila kalian mempunyai informasi yang menarik dan ingin melengkapi informasi ini, silahkan ketik di kolom komentar, karena ini adalah konten yang sharing terhadap saya ke kalian semua ya. Dan kira-kira video ini ditonton di kota mana aja ya, silahkan ketik di kolom komentar. Dan saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam strum dan salam otomotif, sukses selalu ya.